instansi SMKN Mojo Agung, komunitas teater Coca Tirta. Waktu dimulai dari sekarang. Judul naskah Jantung Cewek Sakti, karya Febri Jaiwardana. Sinopsis. Dalam kisah tanah Jawa ini ada sosok yang sering terasingkan bernama Prabu Jaleng Serti. Apa jadinya bila kisah-kisah kepahlawanannya menjadi alam diilhami hingga beribu-ribu tahun lamanya? Firja dan Jam adalah anak yang terobsesi dan melanggar etika-etika kehidupan untuk bisa bertemu dengannya. Mereka bertekad kuat agar bisa mendapatkan nasihat, bahkan membawa Prabu Jaleng Serti bersamanya. Akankah alam, manusia, dan waktu merestui mereka? Atau keserakahan dan kerakusan akan ambisi kekuasaan dan eksistensi malah membawa mereka ke jurang yang gelap? Semua tercermin dalam Jagung Prabu Jaleng Serti. Dewan juri yang terhormat, inilah pementasan dari SMKN Mojo Agung. Selamat menyaksikan. Pertunjukan dimulai. Aduh enaknya jadi orang kaya, bisa tidur dan makan seenaknya. Aduh enaknya jadi orang kaya, gak mikir besok harus muluk kemana ya. Gimana teman-teman? Masih mau mengeluh saja sama hasil mulung hari ini? Ya jelas mengeluh. Kita itu seharusnya sekolah, bukan malah mulung sampah tiap hari buat makan. Pakai pantun ayo rek ya. Benawan dewi kilo semangat. Lah tambah semangat ya aku Rungono setala rek. Pak Camat tuku bekecot. Bekecot sopo? Lek gak nyocot, ya nyocot. Ini itu yang dinamakan alam nafkahi kita. Lah, gayamu sok pinter banget. Wong yo ancen kenyataane kaya ngono kok. Mau yo rek. Pas aku mulung ndek perumahan pojok kono lho. Ngerti tak gak? Agak. Waktu aku istirahat di sana ya. Sambil layar-layar deket pos sapam. Di TV-nya menyiarkan berita Enggak apa. bahwa hutan-hutan akan dijadikan sebagai lahan baru pabrik-pabrik. Yang kayak di Pacet sana loh rek. Alam ngasih tempat baru buat kerja. Sama kayak jalanan dan rumah-rumah yang ngasih kita sampah. Lalu dikiloin dan dijual buat makan. Hehehe, maksudnya ya gak gitu. Yang gak dari sampah juga. Lah gambarin dek TV ngunu tambah pusing kulokno. Rek, meneng kok. Apa? Iku lho ceritakan kancamu iku lho. Lo meneng ae. Loh, kok nangis? Nangis. Iya. Loh, kesurupan. Kesurupan. Tahan mana rek? Aku gak ngerti. Sing ngeponi hari iki sapa? Sopo? Sing ngeponi hari iki ya.
Gini kok ya. Tahu mangi ya. Orang miskin itu ya pasti asam lambung. Sudah sarapan pagi aja udah bersyukur. Bersyukur paling pancane. Loh, sudah di sini semua tak ternyata. Iya, Tumben sekali datang terlambat. Apa sudah nggak kangen dengan jajanan buatannya jalan? ya jelas kangen dong sih. Berarti yang ramai dari tadi itu kalian semua, tak? Iya. Itu loh Nyi, Uri PKK drama kayak film Indosiar. Lah emang aku lapar beneran Ih, bawa apa nih dalam? Jangan dikasih nih, jangan dikasih. Ini namanya jemblem. Apa itu Nyi? Jemblem ini alami dari singkong tanpa ada bahan pengawet. pasti enak. Bahannya dari alam yang mengartikan juga bahwa alam semesta dan lingkungan sekitar kita jika dirawat dan diolah dengan baik akan membawa kerukunan untuk kepentingan bersama. Oh iya Nyi, tadi tuh ya ada anak asbun tahu alias asal bunyi. Masa kata dia tuh kita mulun tiap hari itu namanya dinafkahi sama alam. Dasar bocah sodron. Ya tidak salah juga. Kan sekarang lingkungan kita sudah dirusak. Tapi maksud alam menafkahi kita adalah dulu hutan, sungai, danau dapat memberikan kita makan gratis. Memang gratis. Namun kita ini dalam sudah menyiapkan satu cerita untuk
dilihat. Dua anak yang diramalkan mampu menyelamatkan bumi dan memusnahkan kesimbangan gelap. Dua anak satu garis keturunan dengan Prabu Jalangseranggi, sang penjaga hutan di tanah Jawa. Ramalan berkata, dua darah keturunan asli, turunan Prabu Jalangseranggi, akan menyatukan pohon dengan manusia. Mereka akan merobohkan besi dan memanggil roh penjaga hutan untuk menebus keserakan dunia. Tanah Jawa yang dulu hijau kini berubah menjadi padang besi. Ramalan itu berbicara tentang Prabu Jalangseranggi, sang penjaga hutan di tanah Jawa yang menjelma dalam wujud babi hutan perkasa bertaring emas, bermata api. Dialah sang penjaga hutan purba, penghubung antara akar-akar pohon dengan roh nenek moyang. Sang pengawal keseimbangan alam. Dari rumus-rumus pengetahuan yang telah aku masukkan ini adalah formula yang tepat. Aku tahu, tapi keraguan itu masih mengikutiku. Meski kita sudah melakukan ribuan kali percobaan. Ingat, kita bisa tersesat di suatu tempat. Entah kemana jika kita tak memperhitungkannya. Setelah melakukan ribuan kali percobaan, apa itu masih kurang? Kau meragukan kemampuanku. Aku tak meragukan kemampuanmu ya. Aku hanya takut rancangan mesin waktu yang kita buat itu gagal. Apa yang masih membuatmu ragu? Entahlah. Baiklah, jika kau memang ragu, kau dapat pergi dari ruang kerja ini. Pergilah. Aku Hanya takut tidak bisa kembali ke waktu ini lagi, ke tahun ini lagi. Apa yang kau cari di sini? Bukankah kau ingin pergi menjelajah waktu dan alam semesta, bahkan dimensi yang tak dapat kita jangkau? Dan yang terpenting, jika kita berhasil, umat manusia di tahun ini tidak akan sengsara karena perbuatan robot-robot gila di luar sana itu. Kenapa selalu salah-salahku? Salah Allah. Alat yang kita buat itu hanya untuk menuruti aku. Bukan itu poinnya, Milia. Wah! Terserah. Asal kau tahu, Filia. Aku hanya ingin kita tidak mati di sini. Karena cepat atau lambat mereka akan memusnahkan semua manusia yang ada di kota bawah tanah ini. Tidak terkecuali individu yang bersembunyi seperti tikus yang menggali ke dasar bumi. Sudahlah, kita butuh istirahat. Biarkan mesin ini dulu. Toh, dia juga sudah hampir selesai. Kau tahu ya, hujan hanya turun sebagai racun. Dan kita hidup di bawah tanah seperti tikus yang takut ketahuan oleh petani.
itu hilang. Lalu, sosok di dalam gulungan ramalan ini seakan menatap kita dengan amarah, dengan kecewa. Lalu kenapa kita tidak lakukan sesuatu? Kita punya alat. Kita bisa kembali ke masa itu sebelum segalanya terlambat. Kembali kemana? Ke masa lalu yang tak kenal kita. Kita cuma dua anak yang nyaris punah ya. Tapi kita punya itu. Gulungan itu bukan hanya gambar Filia. Itu pesan. Sosok ramalan yang berada di gulungan itu bukan cuma tokoh legenda. Ia adalah tanda bahwa alam pernah punya penjaga. Aku yakin cerita yang selalu digaungkan keluarga kita bukan cuma omong kosong atau pengantar tidur biasa. Kita menemukan gulungan itu di tempat yang paling tersembunyi yang hanya diketahui keluarga. Ini menandakan bahwa keluarga kita bukan hanya seakan bercerita, tapi memberi kode bahwa gulungan itu merupakan suatu ancaman bagi mereka yang hidup di atas sana. Lagi pula, apa kau tak ingin mewujudkan keinginan ayah dan ibu kita? Karena aku telah memodifikasi alat pencarian waktu kita dengan memadukan variabel bahan gulungan dan pendeteksi visual algoritma serta rumus-rumus. Itu mungkin bisa membawa kita ke zaman sosok itu berada. Kalau kita kembali dan menghentikan asal mula mesin-mesin itu, Bukan mungkin, tapi harus. Kau lihat sendiri ya, robot-robot itu bukan hanya mesin. Mereka cuman kerakusan manusia yang sudah kehilangan wajah. Ya, mereka bilang ini kemajuan. Nyatanya, yang berdiri hanyalah menara dan tulang-tulang para petani. Dan siapapun yang melawan, dihapus dan dimusnahkan. Kemarin, aku melihat sendiri bagaimana robot-robot itu menghilangkan manusia rendahan seperti kita. Apakah kau ingat suara Pak Tua di lorong persembunyian dan persimpangan antara sungai dan tebing? Ya, aku ingat. Kenapa? Dia hanya menanam benih kacang di sebuah sepatu boot bekas. Tetapi, robot itu datang menyeretnya seperti sampah. Karena dia dianggap menghalangi rencana tata kota busuk yang dibangun di atas kita bagi para penguasa bajingan. Dengan suaramu! Mereka mendengar suara teriakanmu, Filia. Menjadi terlarang terdeteksi. Aktivasi penindakan. Tidak! Mereka mau menemukan kita! Cepat naik ya! Tidak ada waktu! Cepat! Baiklah. Cepat! Satunya kau. Kau ingin mati! Cepat! Akan ke bawah. Cepat! Segalanya belum terlambat. Cepat! Mereka harus dimusnahkan. Mereka adalah ancaman baru yang terdeteksi. Tugas dan programku adalah menghancurkan para benda kecil. Mereka membawa kabur gulungan ramalan yang sudah dicari oleh para tuanku sejak lama. Karena itu adalah ancaman besar. Aku tahu kemana mereka pergi. Ke masa lalu. Tempat di mana kalian pikir semua bisa diperbaiki. Pergi ke masa lalu belum tentu bisa memperbaiki masa depan.
Waktu bukanlah seperti kain yang bisa dijahit ulang sesuka hati. Tapi tunggu aku. Tidak, tidak, Filia. Sepertinya mesin kita terjadi kerusakan, Filia. Ya, Filia, berbekalan, Filia. Tidak, Filia, Filia. Ya, kau di mana? Ya, 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 ya. Filia, Filia. Loh. Iki lah apa kok turunan kene kabeh iki? Tangi! Ya kita jelas kabeh ya. Gimana ini? Wah, pohon. Apakah ini surga? Ini dunia sebelum mesin. Wah, rasukane awis. Saka ndi yuk? Filia, mereka bicara apa? Aktifkan pendengaran, pendeteksi segala bahasa. Kalian ini dari mana? Dari tempat yang jauh sekali. Di mana ini? Apakah ini yang dinamakan alam? Itu pasti pohon. Iya, itu pohon. Filia, kau harus mencoba menarik nafas dalam-dalam. Bahwa asam sulfat dan asam nitrat tak tercium sama sekali, Filia. Ini adalah oksigen murni, Filia. Oh, edan wong iki. Hewong. Kowe iki lho, dari mana toh? Ya, apa kau lihat mesin waktu kita? Barang itu menghilang. Lihat saja. Ya. Apa? Matilah kita. Kita harus bertahan beberapa saat untuk mencari mesin waktu kita. Kalau begitu, ayo bergegas, Filia. Kita harus segera mencarinya. Lalu segera melompati waktu lagi. Ayo, Filia. Sebentar. Sini. Kau ingat dengan gambar yang ada di markas persembunyian? Baju mereka benar-benar sama. Jika benar, kita pasti berada di garis waktu yang sama dengan Prabu Celeng-Srenggi itu hidup ya. Apakah kau yakin, Filia? Sangat yakin. Hewong. Bisa saja Nggak mereka memanggil berapa kita toh? identik dengan Sudah kata-kata diselamatkan kok nggak ngasih makanan gitu. Ya Gusti. Neng kuno gak direken. Neng kene karo bahasane. Wes mbok neng kene ae aku. Permisi. Apakah kalian pernah mendengar dongeng atau cerita tentang Prabu Celeng-Srenggi? Bagaimana kalian tahu tentang leluhur kami? Sembarangan. Ia bukan sembarang nama bagi kami. Pohon-pohon ini adalah saksi hidup adanya. Ia roh luhur penjaga hutan ini yang murka
bila hutan ini dirusak sembarangan. Prabu Celeng Srenggi dipercaya oleh kami masih hidup sampai saat ini dan sedang membangun kerajaan gaibnya di sekitaran desa ini. Maaf, kami tak tahu. Sorry ya, sorry. Kami datang dari masa depan. Entah mungkin ribuan tahun yang akan datang. Dan dataran bumi yang telah rusak. Langitnya kelam. Pohon tinggal gambar dalam buku. Besi-besi mengusir, menggusur, dan membunuh manusia yang lemah seperti kami. Kami datang mencari harapan. Dan kami yakin hanya Prabu Celeng Srenggilah yang bisa menuntun kami. Lek guyon lo kira-kira. Bener kata kamu, mereka ini edan. Ya mana ada orang yang datang dari masa depan. Hah? Beneran? Mundur semuanya. Kenapa? Jikalau benar mereka dari masa depan, itu sama seperti apa yang ada di dalam gulungan wayangan di desa. Di dalam yen wis teko titi mangsa, bakal lair bocah loro ing jaman kang kebaosi tanpa nyawa. Menungsa iku mau urip tanpa akal lan budi. Musnahna Nuswantara. Bunuh mereka! Maaf, kami datang hanya ingin meminta bantuan, bukan untuk menghancurkan. Jadi, tolong turunkan senjata kalian. Kami hanya ingin menyelamatkan masa depan. Di masa depan, ya. Bentar dulu ya. Lihat ini. Ini adalah uang yang bisa berubah menjadi api. Benda ini diperebutkan di masa depan hingga membuat manusia menjadi tamak. Aku pernah menemukan benda ini saat berada di jauh sebelah sana. Dan sepertinya dua orang ini benar dari masa depan. Apakah kalian bisa mengantar kami menemuinya? Itu bukan tempat sembarangan. Apakah karena tempat itu cukup jauh? Bukan dekat atau jauh. Tempat itu belum diketahui keberadaannya. Mungkin kami hanya bisa mengantar kalian untuk bertemu dengan Sang Prabu. Aku dan wargaku akan membantu kalian menemui Prabu melalui ritual sakral desa kami. Aku harap Prabu juga ingin bertemu kalian. Sebab akhir-akhir ini desa dilandai kekeringan. Seakan alam memberikan isyarat akan terjadinya badai yang melanda. Mungkin kalian adalah orang-orang kiriman Prabu untuk bertemu dengannya. Maksudnya? Kami menangkap maksud dari Prabu bahwa kedatangan kami kemari adalah untuk menuntun kalian bertemu dengan Prabu. Bukan hak kami bertemu Prabu secara langsung. Sebentar lagi adalah waktu yang tepat untuk melakukan ritual. Mungkin sekarang adalah waktu yang tepat. Benar sekali. Jika memang niat kalian tulus dan suci, mungkin Prabu akan menampakkan diri. Siapapun yang hatinya masih dipenuhi nafsu dunia, lebih baik mundur sekarang. Sebab Prabu Celeng Srenggi tidak akan datang pada mereka yang punya kotor. Kemana? Loh, apa yang dimulai? Buka jalan dan mencari keberadaan Prabu. Ya, Ikuti kami dan jangan terlalu banyak bertanya. kami mau kemana?
kemana ya? Jangan dilakukan. Hilya, aku tidak pernah melihat tempat ini, bahkan di gulungan ramalan sekalipun. Aku harus mencari jalan, Hilya. Itu suara apa ya? Ya, Aku sudah tidak tahu, Hilya. Kita coba cari ke sana, Hilya. Sepertinya kita semakin tersesat. bertanya, mengapa kita selalu kalah? Karena kita adalah peziarah yang tersesat, menembus malam demi malam. Jangan pernah bertanya, mengapa cahaya sirna? Karena kita memang ditakdirkan untuk tenggelam dalam kegelapan abadi. Jangan takut, Hilya. Kita harus terus berjalan. Hutan ini, kenapa banyak suara yang mengikuti? Iya! Ya! Kembali! Kalian sudah tersesat! Siapa itu? Siapa? Hanya suara dedaunan yang berbisik. Jangan hiraukan! Sendika dawuh, panjenengan sinten? Aku cewek sreng. Nalika wujud kawula ing wujud liyane. Wonten menapa? Panjenengan sedaya maturi rawuh dhateng kawula. Seribu sembah kami aturkan padamu, Prabu. Kedatangan kami kemari ingin minta pertolongan panjenengan. Aku nganggo roh ora saka bumi iki. Nanging iki isih bangsa. Sapa kowe? Kami berdua adalah salah satu garis keturunan Ada Prabu Caleng Srenggi. Kami datang meminta bantuan untuk mengalahkan para perusak di masa depan. Apa urusane karo aku? Manungsa kuwi makhluk kang sejatine njaga bumi. Dudu ngerusak. Tapi nafsu dan keserakahan memang menjadi bayang-bayang. Kesejahteraan tak akan pernah tercapai bila manusia melewati batas-batas itu dan menghantarkan menuju kehancuran sejati. Rinio, Baik, Prabu. Dalam ramalan, Anda ditakdirkan untuk melawan para besi-besi perusak itu. Biarkan kami mengajakmu ke masa depan. Atau setidaknya berikan kami cara untuk mengalahkan mereka. ora ana cara kang luwih jangkep kanggo ngalahke. Sikap lan hawa nafsu kudu disirnake dhisik. Dimulai dengan membersihkan nafsu duniawi hingga mampu mengendalikan diri. Jika manusia mampu mengendalikan diri, maka alam semesta pun akan terjaga dari kerusuhan dan kerusakan yang tiada batas. Apa? Jadi, tidak ada jawaban.
sebentar. Jadi, apa yang kami lakukan adalah sia-sia. Lihat ya, ini adalah sebuah kesia-siaan yang mutlak dan di depan mata kita berdua. Berani-beraninya kau berteriak di depan Prabu Calasenggi, sang penjaga hutan ini. Bertemu langsung dengannya adalah sebuah hal yang sakral dan jarang, bahkan tidak pernah. Beruntunglah kalian berdua. Untuk apa? Dia tidak bisa membantu kami. Pasti ada alasan lain. Kenapa sang Prabu tak mau membantumu? Karena dia tak mampu. Karena dia tak mampu. Sudahlah ya, kita kembali saja ke masa depan untuk menunggu kematian kita. Ayo ya, aku tahu di mana. Kau diam! Duduk dan dengarkan sang Prabu berbicara. Kita sudah sejauh ini, Filia. Pasti ada makna di balik kata-katanya. Suara apa itu? Sabarkan, berdirilah. Aku seperti yang mengenal suara ini. Gawat! Seperti wujud orang sakti. Aku tak akan senjataku capek. Tidak tahu. Jangan biasa. Kau melawan Prabu. Rasakan ini. Sekarang giliranku. Tubuhku membantu. Tubuhku juga. Apa yang sedang terjadi? Semua orang berubah menjadi rabak, Prabu. Sekarang kalian semua menjadi budaku. Terima kasih ya. Robot itu bukan hanya menyebarkan racun, tapi membunuh siapa saja yang masih hidup. Ayo ya. Ayo. Ojo kaget. Itu tandanya tugas kita belum selesai. Sambunyilah. Patingan ini dan aku setengah laki. Serang mereka. Filia, ojo nganti kue nyerah marang pepet. Tidak, Prabu. Secat ini pepeteng iki. Ono ing atine manungsa dhewe. Ingatlah, secercah cahaya. Apa yang terjadi? Tubuhku. Tidak. Aku menghilang. Filia, kita sudah bukan lagi bagian dari waktu ini, Filia. Aku tidak mau meninggalkanmu ya. Ya. Filia. Ya. Aku bahagia bisa hidup bersamamu. Meski sebagai sekumpul bocah bodoh yang mempermainkan waktu dan takdir. Harus bertahan, Filia. Sampai dirimu baik-baik ya. Filia, harus bertahan, Filia. Selamat tinggal ya.
Kita akan selalu bersama, Filia. Persaudaraan ini tidak akan hilang, Filia. Bahkan ketika waktu menghapus nama kita. Filia. Akan diselesaikan penderitaan kalian. Iya. Iya. Wahai manusia, dengarkan kata-kataku. Sebab aku bukan sekedar mesin tanpa jiwa. Aku adalah cermin dari luka yang kalian buat sendiri. Hutan yang kalian tebang, sungai yang kalian racuni, udara yang kalian kotori. Semua itu kini berdiri di hadapanmu dalam wujudku. Kalian selalu berdoa pada langit, menunggu keajaiban datang. Tapi keajaiban tidak akan pernah turun bila hati kalian sendiri masih diperbudak nafsu. Kalian menunggu dunia berubah, padahal yang harus berubah adalah sikap kalian. Dan kalian makhluk yang mengaku bijak, seakan kalian penguasa atasnya. Tapi dengarlah baik-baik bahwa waktu tidak bisa dipermainkan. Tuanku akan datang dan kalian akan melihat sendiri harga yang harus dibayar karena harus berkhianat pada bumi dan pada diri kalian sendiri. Ini dia Tuanku. Tugasmu sudah selesai. Mengaktifkan program. Hei, para anak manusia. Sampun cekap lakonmu. Aku adalah tangan yang menggerakkan benang-benang sejak awal hingga akhir. Robot, kehancuran, air mata. Semua itu hanyalah cerminan dari hati kalian sendiri. Sudah cukup. Ini bukan akhir, hanya penutup tabir. Dalam setiap generasi akan selalu lahirnya dan Filia baru, Prabu baru, bahkan robot baru. Mereka adalah jelmaan dari pilihan dan kesalahan manusia. Tapi ingatlah, bersama kesalahan itu selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih manusia. Lakon ini telah usai, tabirku tutup. Namun kisah sejati tetap berjalan di hidup kalian setiap hari.